Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Tentu hadirnya kami di sini untuk memberikan sedikit penjelasan mengenai landasan antrofilosofi pendidikan. Dengan saya, Zahra Aulia Syahira dengan NIM 2403930 siap menemani pematerian kali ini. Tentunya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan yang lainnya. Boleh teman-teman untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Faraj Ajman Muyasar dengan NIM 2404030. Saya Agis Nida Pasadia dengan NIM 2404653. Bagaimana? Sudah kenal semuanya bukan? Selanjutnya, kita akan langsung membahas mengenai apa itu landasan filosofi pendidikan. Baik, karena kita sudah saling mengenal, maka selanjutnya kita akan memulai untuk membahas sebenarnya apa itu landasan filosofi pendidikan. Landasan filosofis pendidikan adalah seperangkat pemikiran-pemikiran dan asumsi yang dijadikan titik tolak dalam merumuskan konsep-konsep pendidikan. Landasan filosofis pendidikan juga dikenal sebagai dasar pemikiran yang mendasari praktik dan kebijakan pendidikan. Landasan pendidikan sendiri juga terdiri dari beberapa jenis, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan hukum, landasan kultural, landasan psikologis, landasan ilmiah dan terminologi, landasan ekonomi, landasan sejarah, dan yang terakhir ada landasan religius. Semua landasan yang ada di Indonesia berpedoman kepada Pancasila. Objek dari antrofilosofi pendidikan meliputi dua hal, yaitu manusia dan pendidikan. Manusia adalah makhluk Tuhan yang diberikan potensi, akal, dan budi, nalar, dan moral untuk dapat menguasai makhluk lainnya demi kemakmuran dan kemaslahatannya. Sedangkan pendidikan adalah suatu upaya untuk memajukan dan menumbuhkan budi pekerti atau kekuatan batin dan karakter, pikiran, serta tubuh anak. Dengan mengkaji objek-objek ini, yaitu manusia dan pendidikan, tentunya memiliki tujuan, yaitu untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang peran pendidikan dalam perkembangan manusia. Tentunya antrofilosofi memiliki tujuan, yaitu memahami konteks budaya, membangun karakter, inklusi dan kesetaraan, serta refleksi kritis. Yang pertama adalah memahami konteks budaya, yaitu dengan cara menggali bagaimana latar belakang budaya siswa mempengaruhi proses belajar dan mengajar. Kedua adalah membangun karakter, yaitu mempromosikan nilai-nilai moral dan etika yang relevan dengan konteks sosial. Selanjutnya yang ketiga adalah inklusi dan kesetaraan, yaitu untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, menghargai keberagaman, dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa. Dan yang terakhir adalah refleksi kritis, yaitu mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis mengenai nilai-nilai, norma, dan praktik pendidikan yang ada. Selanjutnya, hubungan manusia dan pendidikan. Pendidikan itu bisa menjadikan manusia. Maksudnya, manusia yang mempunyai potensi untuk berkembang. Lalu, dengan pendidikan juga diusahakan agar individu menjadi manusia pendukung norma, kaidah, dan nilai-nilai susila yang dijunjung tinggi oleh masyarakat sehingga dapat tercermin dalam setiap tingkah laku sehari-hari. Selanjutnya, landasan antropologi. Landasan antropologi ini studi yang membahas ilmu manusia, seperti sifat-sifat manusia, perkembangan fisik, lalu psikologi tumbuh berkembang manusia, dan lain-lain.
dalam konteks pendidikan. Prinsip antropologis. Nah, antropologi sendiri memiliki beberapa prinsip nih. Di antaranya apa aja sih? Yaitu pertama, prinsip potensialitas, yaitu prinsip yang bertujuan supaya manusia bertakwa dan beriman kepada Tuhan. Dan manusia diharapkan memiliki potensi berperilaku yang baik untuk membuat seseorang yang dikehendaki. Kedua, ada prinsip dinamika, yaitu prinsip yang membantu manusia dalam dunia pendidikan. Untuk itu, manusia perlu melibatkan dirinya untuk bisa berinteraksi secara vertikal maupun horizontal. Nah, yang ketiga nih, ada prinsip individualitas yang peserta didik ini diarahkan lebih untuk mampu menjadi dirinya sendiri atau aktif dalam melakukan segala hal untuk kepribadiannya sendiri. Dan yang terakhir yaitu prinsip sosialitas. Apa sih prinsip sosialitas? Yaitu prinsip yang mengenai pendidikan dan konsep pergaulan serta interaksi antar manusia. Pendidikan ini berpengaruh pada pendidikan pada pengajar agar dapat diterima oleh para peserta didiknya. Nah, ada beberapa cara untuk mengimplementasikannya, seperti pengembangan kurikulum, yaitu merancang kurikulum yang mencerminkan keberagaman budaya, tapi yang relevan dengan pengalaman siswa. Selanjutnya, ada metode pengajaran inklusif, yaitu pendekatan pengajaran yang mengakomodasi berbagai gaya belajar, termasuk belajar berbasis proyek dan dialog. Selanjutnya ada keterlibatan komunitas. Keterlibatan komunitas ini kita bisa mengajak orang tua dan anggota komunitas dalam proses pendidikan agar bisa memperkuat hubungan antara sekolah dan masyarakat. The last but not least, atau yang terakhir tapi tak kalah penting, yaitu pelatihan guru. Melatih guru untuk memahami dan menghargai keragaman budaya serta mengadopsi pendekatan pedagogis yang sesuai. Tantangan yang dihadapi di dunia pendidikan saat ini, ada beberapa tantangan besar yang kita hadapi. Pertama, ada pengaruh globalisasi. Budaya luar semakin kuat dan mulai menggeser nilai-nilai lokal termasuk di dalam pendidikan. Anak-anak sekarang lebih sering terpapar budaya asing yang bisa memengaruhi cara mereka berpikir dan belajar. Kedua, masih ada kesenjangan akses pendidikan. Di kota mungkin fasilitas lengkap, tetapi di daerah terpencil, akses ke pendidikan berkualitas masih sulit, terutama dalam hal teknologi dan guru yang memadai. Selain itu, stigma terhadap budaya tertentu juga menjadi tantangan. Pendekatan berbasis budaya lokal seringkali kurang diterima karena dianggap tidak relevan. Terakhir, resistensi terhadap perubahan juga cukup besar. Praktik-praktik pendidikan yang sudah lama berjalan sulit diubah karena banyak yang merasa nyaman dengan metode lama meskipun pendekatan baru mungkin lebih baik. Semua ini mempengaruhi cara pendidikan kita berkembang dan bagaimana kita bisa mempertahankan nilai-nilai lokal sambil tetap relevan dengan perubahan zaman. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi kami kali ini adalah landasan pendidikan adalah seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam rangka pendidikan. Berdasarkan sumbernya, jenis-jenis pendidikan dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu landasan antropologi pendidikan yang sudah dijelaskan tadi dan landasan filosofis pendidikan yang juga telah dijelaskan.